Selain ada dua nama yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu seorang psikolog yang memang rencananya akan dijadwalkan hadir sebagai ahli, ada juga kemudian Profesor Roniti Baskara yang pakar kriminolog yang juga pernah diminta oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ada sejumlah ahli dan juga saksi fakta yang ada namanya di BAP namun belum sempat dihadirkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum. Pada persidangan pekan lalu kami sempat berbincang dengan salah satu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pak Ardhito, dan beliau memastikan bahwa seluruh nama-nama saksi maupun ahli yang pernah disidik oleh pihak kepolisian masih terus dicari waktu tepatnya untuk dihadirkan. Artinya belum terkonfirmasi siapa-siapa saja, termasuk juga nama dari mantan pembantu Jessica maupun pihak penyidik dari Polsek Tanah Abang yang memang mengawal kasus terbunuhnya Mirna ini dari awal. Nah, bagaimana kemudian kita melihat persidangan dari Jessica Kumala Wongso hari ini? Saya sudah bersama dengan Pak Hudri Sitompul, pakar hukum pidana. Selamat pagi. Pak Hudri terus mengikuti tentunya ya bagaimana persidangan hari ini sudah ke-16 kalinya. Saya bertanya terlebih dahulu secara keseluruhan deh Pak, Anda melihatnya sejauh ini persidangan Jessica Kumala Wongso ini sudahkah mengetahui begitu, artinya tujuannya, apakah memang judgement selama ini terbukti bahwa Jessica merupakan tersangka utamanya begitu? Ya, kalau saya mengikuti ya selama 16 kali persidangan ini, saya kira dari prosedur sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dan kalau dari sudut pandang saya, sebenarnya saksi-saksi dan ahli dan fakta-fakta atau barang bukti yang diajukan, ya termasuk CCTV, sebenarnya sudah bisa mengindikasikan pelakunya itu memang Jessica ya. Walaupun tidak ada bukti secara langsung Pak Hudri, artinya memang Jessica berada di CCTV, tapi apa yang ia lakukan tidak terlihat secara jelas begitu, apa saja yang ia lakukan? Ya tidak harus ada saksi yang melihat yang mengindikan ya, karena banyak kasus-kasus saya kira ya di jurisprudensi itu tidak ada saksi walaupun terdakwanya, tersangkanya membantah. Banyak kasus-kasus saya kira ya, karena apalagi ya kalau kita lihat katakanlah jauh-jauh hari sebelum berkembangnya teori-teori scientific evidence, scientific investigation ya, itu hakim sudah berkeyakinan. Jadi hakim itu ya karena menurut pengalamannya dia sudah bisa menangkap bahwa sebenarnya ada indikasi atau bahasanya petunjuk dan ini ya. Nah, karena dalam kasus pembunuhan ini ya kan peristiwanya itu kan sebenarnya ada satu peristiwa dan ada korbannya, dan sekarang tinggal pelakunya gitu. Nah, sekarang dalam kasusnya yang seperti ini yang menurut pendapat saya tidak terlalu sulit, kecuali perkara ini dari pertama tidak tahu siapa tersangkanya. Tidak terlalu sulit, artinya Anda bisa melihat hakim harus sudah punya keyakinan dengan sejumlah saksi yang dihadirkan di persidangan. Menurut pandangan saya. CCTV itu sudah cukup begitu Pak Hudri? Ya, CCTV itu kan sama aja ya, kecuali itu direkayasa ya kan, CCTV. Tapi kalau melihat itu yang menurut pihak pengacara kalau misalnya itu tidak rekayasa, itu kan sebenarnya sama aja, lebih kuat ya, lebih real daripada pandangan seorang kesaksian, karena kita bisa melihat gerak-geriknya, melihat gesturnya segala macam. Jadi sebenarnya dari CCTV itu sudah lebih daripada hanya kan karena ada kemajuan teknologi itu yang harus kita hati-hati ya. Okay. Saya kira itu ada persesuaian ya antara ya, walaupun misalnya saksi itu tidak melihat, kan sudah ada persesuaian dengan kesesuaiannya itu seperti apa Pak Hudi? Barangkali bisa jelaskan lebih lanjut. Ya, misalnya kita harus jeda terlebih dahulu. Kita tahan dulu jawabannya. Kami akan kembali, kabar khusus masih akan kembali usai jeda berikut. Saya lanjutkan perbincangan dengan Pak Hudri. Tadi Anda sudah katakan sebelum jeda bahwa sebenarnya hakim dengan sangat mudah bisa melihat apa yang terjadi dari sejumlah saksi yang diberikan oleh pihak JPU. Termasuk CCTV tadi Anda katakan Pak. Tapi
Ada yang tidak bisa luput dari mata kita ketika melihat CCTV adalah memang jelas di situ Jessica terlihat gerak-geriknya apa yang ia lakukan, tapi tidak terlihat jelas apa yang ia lakukan di dalam paper bag yang ia tutupi. Apakah kemudian hal itulah yang bisa langsung dengan mudah hakim memberikan keputusan bahwa memang benar bisa jadi petunjuknya adalah semuanya pada Jessica? Ya, ukurannya itu adalah sebenarnya kebiasaan dan kelaziman, gitu ya. Misalnya kan, apakah biasa orang ya di dalam kafe atau restoran membawa belanjaan, gitu ya, bungkusannya dia, paper bagnya itu menutupi makanan dan minumannya dia, itu kan itu tidak umum, ya itu, ya. Jadi dari kebiasaan secara umum itulah nanti hakim melihat bahwa kenapa kalau misalnya tidak ada alasan yang jelas, kecuali misalnya tidak ada tempat yang lain di sebelahnya, nggak ada ini, gitu ya. Tapi kan kita dari ukuran kebiasaan umumnya itu tidak umum, itu akan menimbulkan kecurigaan, dan kecurigaannya itulah ya akhirnya mengarah ke. Nah, kalau misalnya kita katakanlah misalnya kita ada orang lain yang paling mungkin ada orang lain itu adalah orang yang membuat kopi itu. Tapi dari CCTV itu memang orang yang membuat itu seperti biasa dia bekerja. Ukuran ketidaklaziman itu apakah indikasi bahwa memang ia pelakunya, Pak? Ia membunuh seseorang. Iya, itu selalu ya. Kalau ukurannya itu, kalau ada seseorang katakan dalam satu peristiwa yang tidak lazim, itu dia akan menjadi orang yang dicurigai, tertuduh begitu. Iya, bisa, karena kecuali dia bisa membuktikan, ya nanti kita nggak tahu, bisa kecuali misalnya dia bisa ada alibi, tapi ini kan dia nggak ada alibi, dia nggak ada bisa ini, jadi kemungkinan memang Jessica ini. Satunya lagi yang saya katakan persesuaian. Misalnya persesuaian begini, ya kan? Waktu CCTV waktu membuat itu kopinya itu katakanlah di tempat di dapurnya itunya ya. Itu kan masih kelihatan warnanya warna kopi gitu loh. Tetapi ketika setelah kejadian terlihat warnanya berubah. Ada perubahan warna. Ada perubahan warna. Nah, sekarang bagaimana perubahan warna ya dari yang warna kopi yang menjadi kayak seperti jamu kekunyit-kunyitan itu, ya bagaimana bisa ada terjadi perubahan? Ternyata setelah ada perubahan itu kan ada cyanida itu, ya. Nah, cyanida itu kan mesti ada orang yang memasukkan. Sekarang kalau dilihat misal itu kan tinggal dua pihak yang itu. Nah, dari dari situasi seperti itu, hakim ya, dan misalnya katakan saya juga ya akan lebih banyak mempercayai bahwa itu Jessica, karena dia tidak umum ya, dia menutupi menutupi gelas paper bag gitu ya. Yeah. Jadi bisa Anda katakan bahwa dari ke-16 kali persidangan ini saksi-saksi yang diberikan oleh pihak jaksa penuntut umum maupun keterangan ahli semakin memberatkan Jessica begitu? Iya, saya kira tentu ya, karena ini semua saksi dan ahli dan barang bukti yang diajukan itu adalah dari penuntut umum, tentunya itu memberatkan. Tapi kalau menurut pihak pengacara, Pak, bahwa semua saksi yang diberikan JPU ini justru malah meringankan Jessica begitu, karena tidak adanya bukti, barang bukti, petunjuk yang memang menunjukkan bahwa Jessica saya kira begini ya, adalah misalnya, pelakunya. Bibirnya yang hitam itu, ya kan? Bibir yang korban dari Smyrna yang hitam itu, hitam kebiru-biruan. Kebiru-biruan itu kan menunjukkan atau satu indikasi ya bahwa racunnya itu sangat keras. Ya ini ya, cyanida itu kan kalau orang membunuh itu kemungkinannya menurut teks itu ada dua, kalau orang membunuh dengan racun, kalau tidak dengan arsen, dengan cyanida gitu loh. Kalau arsen itu dia akibatnya lama gitu, ya kan? Akibatnya lama ya, supaya orang itu tidak mencurigai ini gitu ya. Tapi kalau cyanida itu dia membunuh secara cepat gitu loh, dan dia tidak ada bekasnya ya bahwa ini. Jadi pilihan-pilihan racun yang dipilih itu tentu kan ini menunjukkan sebenarnya memang ada persiapan yang persiapan yang sudah cukup gitu loh. Nah, sekarang persoalannya memang walaupun di CCTV tidak ada gerakan, itu yang
itu menjadi pertanyaan kita, bagaimana dia bisa masukkan ke luar. Kalau misalnya misalnya orang yang begini kan, ya kan ada bekasnya, ya orang yang dibuat itu di tempat yang disimpan, ya di mana kalau misalnya dia di pantry-nya, ya kan, atau di mana, ini kan udah diperiksa oleh penyidik. Hari ini adalah salah satu kesempatan terakhir JPU ya untuk menghadirkan saksi, meskipun masih diberi kesempatan antara Rabu atau Kamis besok tergantung siapa yang dihadirkan, Pak. Menurut Anda, sudut pandang Anda dari kesempatan terakhir JPU ini untuk menghadirkan saksi, siapa sih yang harus dihadirkan, saksi penting yang harus dihadirkan pada persidangan ini yang semakin memberatkan Jessica dan menguatkan tuduhan jaksa bahwa Jessica adalah pelakunya? Bisa jawab nanti barangkali ya Pak Udri. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kami masih terus mengabarkan bagaimana jelang persidangan dari terdakwa Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Namun kami masih akan lanjutkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Baik, kami lanjutkan kembali perbincangan masih dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terpotong sebelum jeda tadi. Di kali kesempatan terakhir ini untuk jaksa penuntut memanggilkan saksi, Pak Hudri, siapa yang seharusnya kalau dari sudut pandang Anda memang harus dihadirkan dalam persidangan untuk semakin menguatkan dakwaan jaksa? Ya, kalau selama ini menurut saya saksi itu kan sudah cukup, yaitu misalnya Hani. Hani itu yang melihat, meminum langsung, dan Jessica juga membenarkan Mirna itu meminum. Sebelumnya Hani juga tahu bahwa dia sehat, Jessica juga bilang sehat, tidak ada masalah gitu. Setelah dia minum dengan beberapa detik, itu dia meninggal. Artinya meninggalnya kan karena minum, itu tidak ada sebab lain. Ya kalau misalnya ada sebab lain, tentu dia prosesnya itu kan lama, nggak sebegitu segera, ya kan. Kalau misalnya memang ada sebab yang lain, misalnya katakanlah dia makan singkong atau makan makan apel gitu, ya kan, itu kan prosesnya lah. Tapi ini kan instan begitu ya. Nah sekarang pertanyaan, harus siapa yang kira-kira yang ini? Saya kira sih udah cukup. Nah sudah cukup. Nah cuman katakan kita ini adalah sebenarnya yang kita selalu menunggu-nunggu ini adalah pembantunya. Ya, mantan pembantu. Kenapa dikatakan ini harus cukup penting untuk dihadirkan di persidangan? Itu akan memperlihatkan pertama-tama, ya kan, apa betul yang itu kan celananya dibuang itu kenapa sebabnya gitu loh. Ya, kok kenapa alasannya? Apakah semua pakaian bekasnya Jessica itu segera dibuang gitu? Kenapa yang celana yang dipakai yang bisa ini langsung dibuang? Itu kan harus besar sebab. Terus kemudian akan ditanya apa sebelumnya di rumah itu ini Mirna ini biasa Jessica ini kebiasaannya apa gitu loh, ya, melihat ini gitu, dan pernah melihat tindakan-tindakan yang mencurigakan atau kalau misalnya tidak mencurigakan berarti kan ada persiapan yang diinikan gitu. Tapi menurut saya kuncinya itu adalah mengenai celananya kenapa dibuang gitu loh. Apakah yang saya katakan kebiasaan-kebiasaan itu termasuk misalnya apakah yang dia membiasa membuang pakaian seberapa sering Jessica itu sering membuang pakaiannya gitu kan akan ditanya seperti itu. Kalau memang baru pertama kali semisalnya. Loh, itu kan itu yang Anda sebutkan tidak lazim. Tidak lazim. Ya itu karena celana itu yang katanya itu adalah sobek, betul sobek, atau misalnya memang belum sobek, atau takut karena disimpan di dalam ininya atau di mana itu, sehingga dikhawatirkan bahwa itu ada bekas di dalam celananya itu gitu. Berbicara soal lazim dan tidak lazim, Pak Udri, kalau memang benar hari ini yang akan dijadikan sebagai saksi adalah seorang psikolog yang memang pernah memeriksa hasil tes psikologis Jessica, saat itu beliau Pak Sarlito menyatakan bahwa melihat hasil tes psikologis Jessica dinyatakan normal, ia orang yang cerdas dan lain sebagainya. Apa yang kemudian akan dilihat oleh majelis hakim ini melihat kesesuaian fakta bahwa hasil tes psikologis Jessica dinyatakan normal, pintar, cerdas, sedangkan di sisi lain ada ketidaklaziman yang ia lakukan. Bagaimana kemudian ini bisa terbukti di persidangan dan kemudian meyakinkan kembali kepada majelis hakim nantinya? Ya, dari keterangan ahli Prof. Sarlito itu kan akan melihat apakah memang tingkat kecerdasannya Jessica itu di atas rata-rata, ya, atau IQ-nya lah ya.
orang biasanya orang yang ber-IQ tinggi itu ya melakukan satu sikap yang tidak biasa pada rata-rata orang. Nah, sekarang apa hubungannya dengan orang pintar atau misalnya di bawah kepintaran rata-rata itu kan ada pengaruh. Misalnya kalau orang pintar itu kan sudah dia memikirkan langkah-langkah apa yang dia siapkan gitu. Karena misalnya kalau betul ini terjadi pembunuhan berencana, ini kan luar biasa hebatnya. Karena umumnya orang membunuh itu di tempat yang sepi, yang gelap, yang tidak ini ya. Dan jadi Jessica itu sadar bahwa itu tempat public area. Orang banyak lihat. Biasanya terang, memang kalau pelaku-pelaku sengaja berada, misalkan memang melakukan aksinya itu di tempat keramaian, apa biasanya yang ya ini kan nggak lazim. Ya, gitu. ketidaklaziman lagi itu ya. Ini kan akan menjadi nanti satu buku teori lagi, menjadi akan teori lagi. Mungkin ada orang bikin penelitian ya bahwa sebenarnya kejahatan maupun pembunuhan itu sekarang tidak harus di tempat yang sepi, yang gelap, yang tidak ada orang. Itu loh. Ya, jadi ini justru itu dibilang tingkat kecerdasannya itu ya dia bisa memikirkan langkah-langkah itu. Jadi mungkin yang didapatkan dari Pak Sarlito ini adalah apakah orang ini bisa memikirkan 10 langkah ke depan yang dia makan. Dia misalnya kalau kejadian ini dia bisa tahu kejadian ini seperti dia bisa mengantisipasi gitu loh. Nah itu ya jadi itu yang ingin mungkin yang menurut pendapat saya yang akan mencoba digali dari. Ya. Ada yang masih menjadi pertanyaan besar dari pihak kuasa hukum Jessica, Pak Hudri, yaitu mengenai jumlah kandungan racun yang ditemukan dalam tubuh atau lambung Mirna. Karena 0,2 mg itu menurut pihak pengacara adalah jumlah racun yang sangat sedikit dan tidak mematikan kalau menurut pihak dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Pertanyaannya kemudian, perlukah jaksa kembali membuktikan ini bahwa benar Mirna meninggal karena racun dalam kandungan yang ditemukan dalam lambung itu sebesar 0,2 mg. Kalau misalnya itu kandungan cyanida itu kan tidak mungkin bibirnya menjadi biru-biru kayak begitu ya. Katakanlah misalnya orang keracunan singkong, ya kan tidak ada biru-biru. Atau misalnya pengrajin emas yang dia juga sering berurusan dengan cyanida dan ini kan nggak pernah ada bibirnya sampai itu kan berarti menunjukkan bahwa betapa hebatnya reaksi itu ininya kan ya. Bayangkan ini di bibir, kalau misalnya dibedah di otopsi mungkin di dalam sini saluran yang itu sama juga reaksi terhadap tubuhnya itu ini. Cuman kan karena tidak diotopsi. Ya mungkin waktu itu orang tua atau keluarganya Mirna bukan menolak karena nggak berpikir sebenarnya adalah karena ada keracunan dan pembunuhan itu, ya kan? Dia bilang oke, coba diperiksa sebabnya apa gini ya. Kalau menurut pikiran keluarganya itu kalau misalnya orang sudah dibunuh dengan racun yang ya nggak perlu nggak perlu lagi diotopsi lagi gitu. Kenapa? Kan begini, di otopsi itu dibuka kalau misalnya tidak bisa ada indikasi fisik yang bisa dilihat dari luar. Walaupun memang misalkan otopsi ini diperlukan untuk kembali menegaskan, kembali memperjelas tidak harus. Kematiannya seperti apa. Menurut undang-undang tidak harus syarat di otopsi. Yang penting diperiksa oleh dokter ahli forensik, dokter kedokteran kehakiman, dokter forensik. Artinya mengambil cairan lambung saja menurut undang-undang sudah cukup tanpa harus diotopsi. Kan, kalau misalnya cairan dalam lambungan itu kan cuma untuk memastikan lagi bahwa sebenarnya memang betul ada jadi. Karena dari kesaksi itu kan udah cukup. Ya, dari Hani dan Jessica sendiri kan bilang dia tadinya Mirna itu sehat walafiat gitu kan, pas setelah minum itu pasti kan sebabnya karena minum itu, nggak ada mungkin ada sebab lain, makan lain. Kalau makan lain kan dia prosesnya panjang gitu loh. Kan kalau sedikit gitu paling tidak dia harus dirawat jalan atau misalnya, tetapi itu dia killing funsnya itu cepat gitu setelah minum, ya kan nggak udah karena itu menurut pandangan saya kan nggak mungkin bisa ada sebab lain kecuali karena minum kopi itu gitu ya, karena sebelumnya sehat dan ini gitu. Okay. Nanti saya juga pengen coba berdialog dengan Pak Oto kalau memang ada ini saya akan menanya Pak Oto. Gimana orang sehat walafiat terus minum kopi langsung meninggal? Baik. Itu reasoningnya gimana gitu. Baik, nanti boleh kita lanjutkan kembali ya. Ya. Pak Hudri, kita harus jeda kembali. Pemirsa, Kabar Khusus masih akan kami lanjutkan sesaat lagi.